Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, kali ini kita akan menceritakan sebuah wisata religi. Pada kalanya saya mengunjungi petilasan Eyang Semar yang berada di jalur pertapaan Gunung Arjuna, Jawa Timur. Seperti yang kita ketahui kawan, jika Arjuna dalam pewayangan dikelilingi banyak wanita, Gunung Arjuna punya banyak jalur pendakian dan punya banyak hal menarik yang bisa ditemui sama perjalanan mendaki. Gunung Arjuna, via Prosari, berada di Desa Tambak Batu. Berjarak tempuh sekitar 60 menit dari Desa Tambak Batu, jalur menuju pos 1 masih dapat dikatakan landai dengan tanjakan yang belum terlalu curam. Jalur pun sangat lebar dengan hutan pinus di sebenarnya layaknya tameng dari Bandar Surya. Begitu memasuki pos 1, artinya sudah memasuki kawasan Guo Ontobugo. Hutan pinus yang ada semakin merapat hingga menimbulkan kesan adem dan asri. Sekali bau dupa tercium dari beberapa sudut yang memang nampak digeletakkan beberapa sesaji dari peziarah penganut kepercayaan kejawen. Gua Ontobugo ini sendiri pada sebuah carukan bebatuan yang terletak di jauh dari hutan pinus. Di depan gua tersebut terdapat sebuah pondok yang biasa digunakan oleh para pendaki dan peziarah untuk melepas penat. Sebuah cungkup dengan arsitektur Jawa tampak berdiri megah dengan altar keramik yang berada di sisi kiri cungkup berukuran sekitar 6,5 kali 6,5 meter. Penamaan gua ini pun dari kepercayaan masyarakat sekitar dari nama tokoh pewayangan bernama Sanghyang Antaboga alias Sahyang Nagasesa. Sahyang Antaboga berwujud seperti ular naga dan dikenal sebagai dewa penguasa dasar bumi. Ia mempunyai kemampuan menghidupkan orang mati yang kematiannya belum digariskan karena ia memiliki air suci Tirta Amerta. Nama Antaboga atau Ontobugo artinya naga yang kelokannya tidak mengenal batas. Kata an atau artinya tidak, kata antah artinya batas. Sedangkan kata boga artinya kelokan yang kelokannya tidak mengenal batas. Maksudnya adalah ular naga yang besarnya luar biasa. Sebuah patung naga pun dibangun oleh para pengurus kawasan ini tepat di samping hutan pinus di pintu masuk. Patung ini mungkin sebagai gambaran bagaimana perwujudan dari sang naga. Usai melewati Gua Ontobugo, perjalanan dilanjutkan menuju pos 2 yaitu Tampuono dan Sendang Dewi Kunti. Dari pos 1 menuju pos 2 kurang lebih membutuhkan waktu 60 hingga 80 menit. Petilasan Tampuo ini sendiri sangat terkenal bagi para pencari ketenangan dan keheningan Gunung Arjuna. Ada beberapa petilasan juga di sini menjadikan Tampuono salah satu pusat aktivitas para peziarah. Petilasan yang pertama yakni petilasan Eyang Abiaso dengan jalan setapak yang ditata rapi dengan semen serta di kiri kanan jalan dibentuk taman-taman yang sangat rapi dan indah. Nama Abiaso merupakan tokoh pewayangan bergelar Begawan yang dikenal sakti. Dalam cerita pewayangan, ia dipercaya sebagai orang yang menulis riwayat keluarga Barata. Tak jauh dari petilasan yang Abiasa terdapat pula Sendang Dewi Kunti yang konon jika airnya diminum dapat memberikan keluhuran jiwa serta selalu ingat Hyang Kuasa. Di sini juga terdapat beberapa pondokan. Dewi Kunti dalam dunia pewayangan merupakan sosok perempuan cantik yang merupakan ibu dari Pandawa V. Ada juga petilasan yang petilasan ini dinaungi oleh pohon-pohon besar sehingga terkesan wingit dan angker. Bangunannya berukuran 2,5 meter kali 2 meter, berbahan beton dengan lantai dan lapisan dinding yang terbuat dari keramik. Konon, pengunjung yang ingin mendapatkan berkah harus singgah di petilasan ini lebih dulu. Di dalam petilasan ada sebuah arca yang terbuat dari batu andesit dengan tinggi sekitar 70 cm. Di kawasan Tampuono
kita akan merasakan suasana sejuk dan hawa dingin yang menyentuh kulit. Suasana siang terasa pagi, lantaran terik matahari terhimpit rimbunan daun pohon yang menghembuskan angin sepoi. Kita bisa melepaskan penat sepuasnya sebelum kembali berjuang melewati jalur-jalur untuk mencapai puncak Gunung Arjuna. Tiba saatnya menuju pos 3, yakni pos Eyang Sakri. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 tidak terlalu jauh, hanya butuh waktu sekitar 15 menit. Eyang Sakri merupakan pos yang mempunyai sebuah halaman luas dengan sebuah bangunan rumah yang terkunci rapat. Usai melalui pos 3, menuju selanjutnya ke pos 4. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4 dari jalur yang cukup menanjak dengan trek bebatuan. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4 membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam. Adapun pos 4 merupakan Eyang Semar, konon katanya merupakan tempat moksa atau menghilangnya Eyang Semar yang merupakan penasihat kepercayaan Raden Arjuna. Sebuah arca berselimut kain putih yang menghadap timur yang dipercaya sebagai perwujudan Eyang Semar itu sendiri. Terdapat beberapa gubuk dan sumber air yang sangat cocok untuk beristirahat sejenak. Dari pos Eyang Semar, kita melanjutkan ke pos 5, yakni Makutoromo. Selepas pos 4, jalanan kembali menanjak, tajam, ekstrim, dengan kemiringan yang curam, 30 hingga 45 menit perjalanan yang harus ditempuh hingga pendaki tiba di sebuah pelataran luas dengan sebuah punden berundak yang berada tepat di tengah-tengah. Kibaran bendera berwarna hijau nampak menghiasi punden ini. Sesaji dan dupa pun berderet mengelilingi punden yang nampak sangat keramat ini. Konon, di punden inilah dahulu Dewa Wisnu sering melakukan pertapaan. Arca-arca pun sangat mudah ditemui di sekitaran. Di pos 5 ini juga merupakan pos paling ideal untuk mendirikan camp sebelum mencapai puncak Arjuna. Jarak dari puncak masih cukup jauh, tapi adanya sumber air dan toilet bersih menjadi nilai tambah untuk camp di pos 5 ini. Bagi yang tak membawa tenda pun sebenarnya terdapat banyak pondokan berukuran besar yang mampu meluhan pendaki. Usai dari Makutoromo, kita lanjut ke pos 6, yakni ke Candi Sepilar. Perjalanan menuju ke pos 6 atau Candi Sepilar ini sangatlah dekat, dibutuhkan waktu 15 menit, maka sudah sampai pada pos 6. Ada 3 buah arca dengan wajah yang menyeramkan, ibarat patung selamat datang di pos ini. Tepat di tengahnya terdapat sebuah jalur menanjak dengan bebatuan yang tertata rapi. Tepat ada 9 arca yang menjapit jalur pendakian. Konon menurut beberapa sumber, arca berjumlah 9 ini merupakan sosok yang menjaga daerah Sepilar ini. Dan tepat di batas jalur bebatuan ini terdapat sebuah deretan patung yang melambangkan Pandawa 5, Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Sedangkan Nakula dan Sadewa telah hilang diambil para pencuri. Oke sobat, demikian yang bisa kita sampaikan, sedikit ulasan dari petilasan yang ada di lereng Gunung Arjuna.